Halo, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Lur. Gimana kabarnya dulur-dulurku, rakyat-rakyat sipil yang selalu di PHP-in pejabat? Balik maneh ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Pakai masker aja double, masa statusnya single? Ngomong-ngomong single, ngomong-ngomong jomblo, ngidul kali ini sangatlah cocok buat kalian lur, yaitu Timer tahun 2009 mengisahkan tentang alat canggih bernama timer yang mampu memprediksi kapan kita bertemu cinta sejati dengan sangat akurat. Seperti mbak-mbak satu ini yang sangat berharap bertemu jodohnya, namun waktu timernya tidak muncul karena belahan jiwanya di luar sana masih belum mengimplan alat tersebut. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan. Salam-salam tidak hangat dari dulurku Raffi Alamsyah ya. Cak, titip salam buat mantanku yang pakai kacamata, namanya Megawa. Baca selengkapnya. Megawa, Mega wadidaw ya kan? Monggo sketsakan. Jesse here under Paul, I certify that you are of timer. 3 days? Apa jadinya jika bisa bertemu dengan cinta sejati kalian, dengan belahan jiwa kalian melalui timer lur? Inilah yang terjadi di masa depan ketika manusia bisa bertemu jodohnya jika sudah memasang implan timer di pergelangan, dan perangkat tersebut hanya disediakan oleh perusahaan bernama Timer juga. Seperti mbak-mbak bernama Una yang berprofesi sebagai dokter gigi dan sudah memasang implan timer, namun waktunya tidak muncul karena belahan jiwanya masih belum memasang implan. Sebenarnya Una sudah berkali-kali pacaran dan membawa cowoknya untuk memasang implan di sana, namun mereka semua bukanlah jodoh Una. Maka dari itu Una sangat berharap jika pacar terbarunya Brian adalah jodoh sejatinya, meski mereka baru pacaran 1 bulan lur. Dan hari itu Una mengantarnya ke perusahaan timer untuk memasang implan. Brian harus membayar $80 untuk perangkat dan instalasinya, serta biaya member bulanan sebesar $2. Karyawan bernama Patty pun akan membantu, dan dia sudah kenal baik dengan Una, saking seringnya dia bawa pria ke sana lur. Proses implan pun akhirnya dilakukan dan It hurts. Does it hurt? Getting your ears pierced. My ears aren't pierced. Ow! 916 916 days. It's like 2.5 years. iya, waktu yang muncul di timer Brian adalah 916 hari atau 2,5 tahunan untuk bertemu jodohnya. Sedangkan timer milik Una masih kosong, dan itu artinya Brian bukanlah jodoh Una. Sontak situasi pun menjadi canggung dan hubungan mereka terpaksa berakhir. Meski Brian sangat ingin menikah dengan Una, namun Una menolak untuk berhubungan kembali daripada buang-buang waktu. Una pun mengucapkan selamat kepada Brian karena jodohnya juga sudah memasang implan. Lalu dia pun pergi dari sana dengan perasaan hampa. Dan inilah timer. Una, I'm sorry. So fine. This was really great. Yeah. You're nice. If a clock could count down, you meet your soulmate. Perangkat timer begitu viral dan sudah dimiliki banyak orang karena dianggap sebagai evolusi perjodohan. Ilmuwan yang menciptakan perangkat timer pun menjelaskan cara kerjanya, bahwa setelah diimplan, maka perangkat akan menyesuaikan dengan panas tubuh dan bisa memantau level oksitoksin atau biasa dikenal dengan hormon cinta. Dan akhirnya muncullah perkiraan waktu untuk bertemu jodoh sejati lur. Setelah 15 tahun perangkat timer diluncurkan, kini diperkirakan lebih dari setengah penduduk se-Amrik sudah memiliki timer dengan tingkat kepuasan pengguna mencapai 98%. Sementara itu beberapa orang ditanya pendapatnya tentang timer, dari yang belum memakai, sudah memakai, baru memakai, sampai pasutri yang dipertemukan oleh timer. Which kind of made me nervous, but then I guess she got... I don't know. You? Would you? A computer chip in your arm? No, sir. Just works out. It's nice.
Setelah lanjut bekerja di rumah sakit, Una pun pergi belanja ke Superindo cabang Amrik dan bertemu dengan mas-mas kasir bernama Mikey yang sangat perhatian dan berusaha menghibur Una karena terlihat sedih. Mikey juga memiliki timer dan waktu bertemu jodohnya 4 bulanan lagi. Lalu sepulangnya ke rumah, Una tinggal berdua dengan adik tirinya yaitu Steph yang waktu bertemu jodohnya masih berapa lur? 15 tahun lagi coba. Maka dari itu Una lebih menikmati hidupnya aselole sana sini dengan pria-pria random karena toh ketemu jodohnya masih lama ya kan. Dan Steph juga menyarankan cara yang sama ke Una. Setelah itu Una dan Steph datang ke rumah ortu mereka, sebut saja Paimin Paimah, dan sempat memperkenalkan ART baru di rumah itu yang berasal dari Meksiko. Mereka semua berkumpul di sana karena ingin menyaksikan adik Una dan Steph yaitu Jessie yang akan diimplan timer tepat di hari ulang tahun ke-16-nya. Tahu lur berapa waktu yang muncul? 3 hari 3 jam lagi edan ya kan. Anak baru masuk SMA udah mikirin jodoh dia. But just so you know, whatever happens, you're gonna have someone out there in the world. Jesse and DePaul, I certify that you are of timer. 3 days? Melihat itu Una pun ikut merasa senang sekaligus terkejut karena adiknya yang masih remaja akan bertemu jodohnya sebentar lagi. Sedangkan timer Una masih kosong. Una yang frustasi pun akhirnya mengikuti cara Steph yaitu bersenang-senang dalam hidup daripada kepikiran timer. Satu-satunya pria yang muncul di benak Una adalah Mikey karena pertemuan dan percakapan mereka cukup berkesan meski usia Mikey jauh lebih muda alias brondong ya kan lur. Lalu Una pun kembali datang ke Superindo dan langsung mengajak Mikey beraselole satu malam. Jelas Mikey tidak menolak dan mereka pun langsung OTW ke kontrakannya Mikey yang juga dihuni oleh keempat temannya. Saat masuk ke kamar, Mikey segera membereskan barang-barang yang berantakan. Lalu dengan canggung mereka pun ngobrol-ngobrol dan ketika berciuman Una langsung membatalkan niatnya karena tidak seharusnya beraselole dengan pria yang akan bertemu jodohnya sebentar lagi. Dan Una yang tidak mau membuang-buang waktu pun akhirnya pergi dari sana. You know, maybe this was a bad idea. No. This is the. Yeah, I just... No. Stay. No, let's go back. Esok harinya Mikey yang sudah mencari tahu tentang Una mendatanginya di rumah sakit untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Mikey khawatir salah bersikap hingga membuat Una takut. Namun yang pasti Mikey sangat tertarik dengannya. Una pun mengatakan jika Mikey tidak berbuat salah dan dia hanya ingin menghormati siapapun cinta sejati Mikey di luar sana. Mendengar itu Mikey pun agak kecewa dan dia pun langsung pergi dari rumah sakit. I didn't mean to freak you out. I just think you're really cool, and I think. I'm looking for my one, and you're not him. Yes, to true love, then you should honor that. Una masih terus berusaha mencari cinta sejatinya dan malam itu dia kencan buta dengan seorang pria yang sangat luar biasa kaku dan formal lur. Gak pakai lama Una pun meninggalkannya lalu pergi ke warkop tempat Steph nyambi kerja jadi bartender untuk menghilangkan penat. Dan ternyata di sana Mikey menjadi drummer band yang sedang manggung. Di momen inilah Una merasa Mikey adalah cinta sejatinya karena seolah-olah takdir mempertemukan mereka. Dan ya, mereka pun lanjut gaspol aselole di kontrakan Mikey lur. Esok paginya Steph yang juga bekerja sebagai admin Pati Jompo kedatangan cucu dari salah satu mbah-mbah di sana bernama Daniel dan langsung terpana dengan ketampanannya, namun tidak seganteng Cak Icang tentunya. Tapi begitu mengetahui jika Daniel tidak memiliki timer, Steph pun berubah pikiran karena mungkin saja Daniel bisa berjodoh dengan Una. I'm here to see Dr. Solomon. He's probably napping. What's your name, soldier? Dan. Man, I'm Steph. Sepulangnya ke rumah, Steph pun membangunkan Una yang terlihat sangat bahagia dan menceritakan jika dia telah bertemu dengan pria idamannya. Meski Steph mewanti-wanti agar hubungannya cukup sebatas kencan satu malam, namun Una sepertinya mulai suka dengan Mikey lur. Sementara itu timer Jessie sudah selesai dan orang tuanya pun mengatakan jika dalam 24 jam ke depan Jessie akan bertemu dengan cinta sejatinya yang nanti akan membunyikan kedua timer mereka saat bertatap-tatapan.
3, 2, 1. Yeah. Sometime in the next 20, gonna meet the girl. Sepulang sekolah, Jessie berjalan di koridor, namun tidak ada satupun siswi di sana yang merupakan jodohnya. Di lain sisi, Una, Steph, dan Paimah ngobrol-ngobrol saat OTW menjemput Jessie, yang membahas jika generasi anak-anaknya sangatlah beruntung karena dengan adanya timer, angka perceraian dan masalah rumah tangga berkurang secara drastis. Seperti Paimah yang dulu rumah tangga bersama mantan suaminya penuh masalah hingga dia memutuskan memakai timer, dan saat itulah Paimah mengetahui jika mantan suaminya bukanlah cinta sejatinya. Mereka pun akhirnya bercerai. Lalu Paimah dipertemukan oleh timer dengan jodohnya yang sekarang, yaitu Paimin, seorang duda yang baru ditinggal mati istrinya. Ketika sampai di sekolah, mereka bertiga pun penasaran apakah Jessie sudah bertemu cinta sejatinya. Namun dengan tatapan lesu, Jessie hanya menggelengkan kepalanya. Sampai akhirnya ketika mereka pulang ke rumah, Bu ART yang baru mau pulang memperkenalkan putrinya, yaitu Soledad. Dan ya, dia adalah cinta sejatinya Jessie, Lur. And this is Jessie. Paimah pun mengundang mereka sekeluarga makan bareng di rumah. Akan tetapi orang tua Soledad langsung pamit pulang dulu karena merasa kasta mereka berbeda dan jodoh Soledad harusnya pria di sekitar kampung mereka tinggal. Sementara itu Jessie masih terkejut dengan situasi tadi karena mengetahui takdirnya ditentukan di usianya yang masih sangat muda, bahkan belum mengetahui arti cinta yang sesungguhnya, Lur. Arti cinta yang sesungguhnya. He has no idea what love is. First love does imply there's seconds and thirds. Saat baru pulang kerja, Mikey yang sudah menunggu Una langsung mendatanginya. Dan kali ini Mikey yang dibawa ke rumah Una mumpung Steph masih belum pulang. Una menceritakan jika dia tinggal bersama adik tirinya Steph dan kebetulan tanggal lahir mereka juga sama. Lalu Mikey yang dari tadi udah ngebet pun mulai nyosor dan Una mempertanyakan sejauh apakah hubungan mereka akan berlangsung karena jelas-jelas Mikey akan bertemu jodohnya nanti dan Una tidak mau jatuh cinta dengannya. Namun Mikey hanya mengatakan jika Una tidak perlu terlalu memikirkan timer dan cukup menikmati hubungan mereka. Una dan Mikey pun semakin kasmaran, bahkan Una juga sudah kenal baik dengan sohib-sohibnya Mikey. So I guess you can relax then. Ketika ngobrol-ngobrol, Una pun membahas perceraian orang tuanya dan terakhir kali dia bertemu ayahnya saat masih kecil. Betapa terkejutnya Mikey begitu mengetahui nama ayah Una adalah Rick O'Leary, seorang produser musik yang terkenal, dan Mikey yang seorang musisi juga mengidolakannya. Sementara itu di panti jompo, Steph kena semprot dokter di sana karena tidak merespon panggilan dari salah satu mbah-mbah. Untungnya ada Daniel yang menolong Steph dengan berpura-pura jika tadi Steph membantunya mencari kamar mbahnya di sana. Melihat kebaikan Daniel, Steph pun langsung mengajaknya bertemu di warkop tempatnya bekerja nanti malam. Bukan karena Steph tertarik, Lur, tapi untuk mengenalkannya dengan Una tanpa sepengetahuan Daniel. Forgot where my grandfather's room was. I asked Steph to show it to me. Nah, because then that would make me. You ever been in the pocket watch? Sebelum OTW ke warkop, Steph mengajak Una datang ke sana untuk bertemu dengan Daniel yang belum memiliki timer dan mungkin kali ini bisa menjadi jodohnya. Una pun berjanji datang ke warkop, namun sebenarnya dia akan berkencan dengan Mikey di rumahnya. Lalu ketika Daniel sudah sampai warkop, dia pun baru sadar jika Steph akan menjodohkannya dengan Una yang masih belum mengangkat telepon karena sedang berseluler dengan Mikey. Daniel mengatakan bahwa tujuannya ke sana bukan untuk mencari jodoh, tapi untuk bersantai di warkop dengan Steph yang dianggap memiliki kepribadian menarik, Lur. Namun satu-satunya wanita yang dia cintai adalah mendiang istrinya yang meninggal 3 tahun lalu. Meski tidak memiliki timer, tapi Daniel yakin sang almarhumah istri adalah cinta sejatinya. 3 years ago. What was she like? She was beautiful. Yeah, I like to spend my You know time. what? You can't be sincere, okay? And she was your one? Of course.
Even without a timer. Ketika pulang, Steph pun terkejut melihat Mikey di sana. Padahal Steph sudah mewanti-wanti Una untuk kencan satu malam saja dengan pria yang memiliki timer dan jangan pernah mencintainya, karena ujung-ujungnya Una akan patah hati, ya kan? Sampai akhirnya Mikey memberitai jika timer di pergelangannya palsu. Sebenarnya Mikey tidak percaya dengan takdir yang ditentukan timer, namun dia sengaja melakukan itu untuk mendapatkan wanita yang mungkin saja benar-benar menjadi jodohnya tanpa terobsesi dengan timer. Mikey pun berusaha meminta maaf, tapi Una sudah ilfil dengan kebohongan Mikey dan langsung mengusirnya dari sana. No, I just want to chance the person and if they like me back. Hey, thanks. Nice to meet you. Pick you out of my house. Yeah, except you were lying to me the whole time. Or maybe if you figure out that me not having a timer is a good call. Una pun berusaha menghilangkan galaunya dengan jogging pagi, membaca buku, dan berbagai kegiatan lainnya. Namun tetap saja dia tidak bisa melupakan Mikey. Yang akhirnya Una pun datang ke kontrakannya untuk menyelesaikan masalah mereka. Mikey menyesali perbuatannya dan Una pun memaafkan kebohongan Mikey. Karena yang terpenting baginya bukanlah timer, melainkan cinta yang tulus di antara mereka. Alhamdulillahnya Una dan Mikey baikan lur. Lalu mereka pun datang ke acara makan-makan tumpeng di rumah Paimin Paimah yang juga dihadiri oleh Soledad serta orang tuanya. Mereka semua pun ngobrol ngalor ngidul dan Mikey keceplosan ngomong jika dia tidak percaya dengan takdir perangkat timer. It's joining our family. Congratulations. Felicidades. To two families becoming one. Oh, is that why you don't have a timer? That and I really don't believe in it. That went well. Didn't it go well? Hari demi hari pun berlalu, Steph dan Daniel makin sering bertemu, sedangkan Una masih menjalani hubungan bersama Mikey. Lalu ketika Una ngobrol berdua dengan ibunya, Paimah mengatakan jika dia kurang cocok dengan Mikey. Selain karena usianya yang muda dan terpaut 8 tahun dari Una, Mikey yang seorang musisi juga dianggap memiliki sifat yang sama dengan mantan suaminya Rick. Apalagi Paimah juga berharap Una bisa mendapatkan cinta sejatinya melalui timer. Di lain sisi, Una merasa hubungannya dengan Mikey semakin terasa hambar dan Mikey juga menunjukkan sifat seperti yang dikatakan oleh ibunya, yaitu tidak dewasa dan sering membahas hal-hal yang tidak perlu. Mereka berdua pun akhirnya cekcok dan Una pergi meninggalkan Mikey. I need an answer. I am tired of waiting. See, this is why I don't want a timer. This is f***ed up. What do you want? A guarantee. You're gonna trust a little. Oh, you're not telling I'm things. telling you that I love you. Kidding. Dari sana Una pun datang ke tempat Steph dan memintanya untuk ikut menemui ayah kandungnya yaitu Rick. Setelah puluhan tahun tidak pernah bertemu, Rick pun sangat terkejut melihat Una. Lalu Una memberikan kaset berisi lagu bandnya Mikey dan mungkin bisa dibantu oleh Rick yang seorang produser musik. Di lain sisi ternyata Rick juga memiliki timer lur yang dia implan sejak Paimah dan Una pergi meninggalkannya. Akan tetapi meski saat itu Rick sudah menikah lagi, waktu di timer Rick masih berjalan lur. Atau dengan kata lain, istrinya yang sekarang bukanlah cinta sejatinya. Sementara itu istri Rick sudah melepas implan timernya karena dia begitu mencintai Rick meski tahu mereka tidak berjodoh menurut timer, ya kan lur? When did you get a timer? Before you and your mother left. Haven't yet. Can you believe it? Your dad isn't my one, but I love him. But Mengetahui fakta tersebut, Una dan Steph akhirnya sepakat untuk mencabut implan timer dari pergelangan mereka karena takdir yang ditentukan dengan alat seperti itu justru merusak hidup dan setiap orang berhak mencintai siapapun seperti Rick dan istrinya yang saling mencintai, bahkan pernikahan mereka awet, ya kan? Gak pakai lama mereka pun datang ke perusahaan timer dan Patty menjelaskan jika siapapun yang mencabut perangkat timer maka mereka tidak akan bisa memakainya kembali. Namun keputusan adik kakak ini sudah bulat. Steph yang mencabut timernya duluan, lalu ketika giliran Una yang mencabutnya lur, tiba-tiba. What does that mean exactly? You can't get another timer implanted. 2? You're still getting it removed, right? Una, right?
I guess that somewhere out there you're one. Waktu di timer Una sudah muncul karena jodoh Una baru saja memasang implan timer di tangannya dan besok Una akan bertemu dengan pria tersebut. Una yang selama ini amat sangat menginginkan cinta sejati, harapannya pun kembali muncul dan akhirnya mengurungkan niat untuk mencabut implan timer yang membuat Steph begitu kecewa mendengar keplin-planan Una, ya kan? Malam itu, nggak bisa bobo si Una lur. Dia terus melihat timernya sampai waktu selesai dan dalam 24 jam ke depan Una akan bertemu dengan cinta sejatinya yang mana besok bertepatan dengan hari ultahnya Una dan Steph. Besok malamnya Paimin Paimah sudah menyiapkan pesta kejutan untuk Una dan Steph yang dihadiri oleh teman, keluarga, dan kerabat termasuk Mikey serta Daniel. Begitu Steph datang, semua orang langsung bersorak-sorai, namun ternyata dia tidak datang bersama Una. Daniel pun memberikan bunga untuk Steph karena perlahan-lahan Daniel mulai menyukainya. Lalu beberapa saat kemudian Steph akhirnya datang dan sempat terkejut melihat Mikey ada di sana. Ketika semua orang menyambut Una, dia pun saling tatap-tatapan dengan Daniel. Dan ternyata lur, mengetahui Una berjodoh dengan Daniel, Mikey pun langsung pergi dari sana. Sedangkan Steph yang sakit hati menyendiri di dapur. Tak lama setelah itu, Una dan Daniel datang ke sana. Lalu Daniel mengatakan jika dia memutuskan mengimplan timer sejak bertemu dengan Steph. Karena ketika mereka menghabiskan waktu bersama, Daniel pun sadar dirinya tidak bisa hidup sendirian lagi. Sementara itu Steph sangat marah, merasa dunia tidak adil untuknya karena Una sudah mendapatkan belahan jiwanya. Padahal sebelumnya timer mereka berdua sama-sama kacau lur. Mendengar itu Una meminta Daniel pergi dari ruangan agar dia bisa ngobrol empat mata dengan Steph. Lalu Una berusaha menyadarkan Steph bahwa kehadiran Daniel jangan sampai merusak hubungan persaudaraan mereka. Karena selama ini mereka selalu berdua, senang sedih bersama dan selalu hadir di saat ada yang membutuhkan. Maka dari itu Una hanya memberi pesan jika Steph boleh melampiaskan amarahnya. Namun ketika sudah tenang, Steph harus pulang ke rumah untuk tinggal kembali bersama Una. I'm just mad, okay? I'm allowed to be mad. You've been a little preoccupied with your own shit lately. And it's just not worth it without you. You're my favorite person in the world. And you were my one long before any of these boys. And you can sulk all weekend long. You have to come home. Esok harinya Una menemui Mikey di kontrakannya untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya. Una memberitahu jika dia sudah mencopot timernya karena dia sudah tidak peduli lagi dengan timer. Una tidak bisa menerima pria asing seperti Daniel begitu saja, dan satu-satunya pria yang selalu menghabiskan waktu bersamanya hanyalah Mikey seorang. Akan tetapi Mikey mengatakan bahwa meski tanpa timer mereka tidak akan bisa bersama karena selain usia yang terpaut jauh, cara pandang dan pola pikir mereka juga berbeda lur. Namun yang pasti Mikey menyadari jika Una tidak benar-benar jatuh cinta kepadanya. Mungkin mereka memang dipertemukan dan benih-benih cinta muncul di hati mereka seiring berjalannya waktu. Tapi sebenarnya itu bukanlah cinta yang sesungguhnya, melainkan bentuk pelampiasan dari kepahitan hidup yang mereka alami. Mendengar itu sontak Una pun begitu sedih. Karena di lubuk hatinya yang paling dalam, Una juga mengakui jika dia tidak seutuhnya mencintai Mikey. Meski kehadiran Mikey di hidupnya sangatlah berarti lur. Una dan Mikey pun akhirnya berpisah dengan baik-baik dan berciuman untuk yang terakhir kali. Well, even if it does, who knows? A year from now, are we together? But you broke my fucking heart, and I'm so cut me some fucking slack here. It's just with you, and I loved it. I'm really glad that you don't care this way about him. Go away. Alhamdulillahnya Steph sudah legowo dan hubungannya dengan Una pun kembali membaik. Seperti biasa pagi itu Una jogging untuk menghilangkan penat meski agak kesiangan. Namun tak diduga-duga di sana dia kembali bertemu dengan Daniel yang ternyata seorang pelatih tim lari estafet dan rutin melatih timnya di lintasan itu lur. Disinilah Una mengerti bahwa tanpa timer sekalipun setiap manusia pasti akan bertemu dengan cinta sejatinya.
dunia dengan cara yang tak diduga-duga. Di akhir film setelah ngobrol-ngobrol sejenak, mereka pun saling menatap sebelum berpisah, yang menandakan suatu hari nanti mereka mungkin akan bertemu kembali untuk menjalani kehidupan sebagai sepasang kekasih, Lur. When mine went blank, I was by a boss. I'm sorry I was so rude to you. It's okay. I should get back to my relay team. You should get a late start more often. From 7 to 7:45. Got a late start this morning, though. Buyar, cukup menarik premis dari film ini ya kan? Kalau kalian kira-kira gimana? Misalnya nih, misal ada timer kayak gini beneran di dunia nyata. Maukah Anda memakainya, Lur? Dan ingat, jodoh itu bukan di tangan timer, tapi di tangan Tuhan. Asalkan ente juga usaha. Assalamualaikum.